Ya, 10 tahun. Tapi semoga ini menjadi doa, saya bisa praktek lagi. Nah, ini amin. berawal saya mencari bisa hafal Al-Quran itu, saya tahun 2015, saya operasi tiroid. Dan kebetulan habis operasi itu saya tidak bisa bicara. Hampir 2 tahun saya tidak bisa bicara secara normal. Terus saya mencari pengobatan ke fisioterapi kemana aja. Akhirnya saya dianjurkan untuk eh, terapi bicara. Nah, akhirnya saya mencari terapi bicara dan kebetulan dokternya fisioterapi yang terapi bicara ini menyarankan saya untuk belajar Al-Quran gitu. Belajar membaca Al-Quran. Jadi saya mencari guru dan kebetulan ada guru waktu itu ngajar waktu subuh. Jadi karena memang saya selain setelah operasi tidak bisa bicara, saya kena penyakit autoimun. Kebetulan penyakit autoimunnya itu namanya bagus, myasthenia gravis. Saya suka dengan namanya, tapi saya tidak suka dengan gejala penyakitnya. Karena di situ saya mengalami sakit seluruh tubuh, jadi itu menyerang jaringan lunak saya. Jadi jaringan otot, jaringan mata, jaringan semuanya. Jadi kadang kalau kambuh saya seperti lumpuh. Makanya saya apa tidak praktek karena tidak kuat mengangkat tangan gitu. Tapi alhamdulillah dengan berdoa saya pingin ketika penyakit itu kambuh, saya ingin apa itu membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran gitu. Allah mengabulkan doa saya ketika saya sholat taraweh di Masjid Asarif. Tiba-tiba ada kajian dari Ustadz Bobi yang waktu itu mengajari metode kauni yaitu surat Ar-Rahman ayat 7 sampai ayat 9. Nah, saya terkagum-kagum, masa Allah ternyata belajar Al-Quran tuh bisa dengan mudah ya gitu. Akhirnya saya ditawarkan ada itu, ini Bu kalau mau beli Al-Qurannya ini nanti bisa masuk di dalam grupnya. Langsung saya tidak tidak berpikir 2 kali, langsung saya ambil Al-Qur'annya. Iya, ini ya saya ini ya. Terus gimana caranya? Ya Bu nanti di WA. Ibu ngasih aja WA-nya. Ada teman saya yang sekitar tuh nggak ada yang tertarik, hanya saya yang tertarik. Tapi terus dia bilang, Mbak mahal loh Mbak, kan kita pensiunan. Udahlah, surga itu memang mahal, makanya saya cari sesuatu yang mahal biar saya bisa masuk surga, saya bilang gitu. Masya- Alhamdulillah sampai sekarang suara saya mendekati normal. Saya tiap Alhamdulillah. hari walaupun saya dihina, suara saya jelek, saya tetap saya tadaburnya dengan suara keras, sekeras-kerasnya. Masya Bahkan Allah. saya berusaha pakai pakai apa itu yang speaker ya. Iya. Biarinlah insya Allah dengan ini kan Allah memberi. Alhamdulillah semua upaya saya Masya berhasil berkat Al-Quran. Terima kasih Ustadz Bobi Masya Allah. Umudardi yang sabar dengan kami untuk mengajari dan tadabbur Al-Quran. Saya tetap bertahan walaupun dengan apa tertatih tadi menghafalnya karena memang daya hafal saya berkurang setelah saya 2 tahun tidak bisa bicara. Itu saya jadi pasif gitu loh. Memang terbata-bata. Kadang-kadang hafalan tuh hilang. Kalau saya mungkin suasana nggak nyaman itu hilang gitu. Tapi nggak apa-apa, Masya insya Allah Allah. kalau saya istighfar, saya yakin dengan Bisa. istighfar Allah akan Insya Allah. menitipkan ayatnya Memudahkan. ke dalam hati saya. Masya Allah. Demikian Yang Umi terasa Desi, sekarang gimana, Bu Dokter? Tambah sehat kah? Alhamdulillah saya semakin yakin bahwa Allah Tambah akan sehat. memperbaiki hidup saya sampai Alhamdulillah. dan Alhamdulillah saya minum obat tidak tiap hari gitu sekarang. Masya Jadi Allah. uh, saya sudah 3 tahun ikut Kauni, bisa dihitung saya kambuhnya tuh bisa dihitung nggak setiap saat. Allahu Saya Akbar. bisa memanage keadaan hati saya. Jadi hati saya bisa galau, saya baca Al-Quran yang membuat hati saya senang. Misalnya Insiro alam nasroh laka sodaro gitu. Demikian Masya Umi Deti.
Ustadz Bobi yang sudah menuntun saya untuk memahami Al-Quran. Semoga saya juga suka dengan teman-teman di sini yang membuat semangat buat saya Masya lebih Allah. baik lagi, lebih baik lagi. Takbir, Demikian, Allahu Akbar. ya, Masya Allah, tabarakallah. demikian Terima kasih Dokter apa dari Oki, saya. bikin air matanya ngalir nih jadinya.